Semua, dengan gembira kita bisa melihat di pasal 1 Tawarik pasal 8 yang disampaikan oleh Pastor Jason, dan Allah berkata kepada kita, ada Allah, jangan takut. Kita memiliki Allah, tidak perlu takut. Kita melihat seluruh kitab 1 Tawarik dan hari ini sampai di pasal 8, dan waktu kita terus melihat silsilah daftar keturunan, kita membaca juga pada seperti asap kayak gitu. Kacau Penulis Tawarik ini begitu banyak menulis silsilah keturunan. Apa gunanya? Apakah itu hanya untuk umat Israel untuk memeriksa dia dari keturunan yang mana, adakah namanya tertulis di sini? Dan kalau kita saudara-saudari juga, kalau kita sekarang masih punya silsilah keluarga, kita dapat melihat kita dari generasi sekarang, generasi yang keberapa. Ini adalah pikiran kita. Tapi kalau menggunakan pikiran ini untuk memikirkan Tawarik ini, tidak tepat. Jika demikian, pasti tertulis daftar keturunan dengan jelas, setiap generasi tertulis dengan jelas. Kalau tidak seperti sekarang, kita baca sepertinya tidak tahu sama siapa, dan seperti kita tertulis ada nama-nama, tetapi kita harus mencari yang rupanya dia dari keturunan yang siapa. Kita harus menelusuri dari yang ke depan. Kita ada yang tidak tahu dari mana dia datang. Jadi dalam catatannya tidak membuat kita tahu dia dari generasi yang keberapa. Dan seluruh catatan ini dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-9. Hari ini kita membaca di yang ke-8. Ada tujuan. Seperti dimulai dari pasal kedua, dia mencatat keturunan dari Yehuda dari kedua, ketiga, dan 4. Dari keturunan Yehuda, kemudian Daud. Setelah itu di pasal 8 yang setengah ke bawah itu mencatat keturunan Simeon, dan ini kebanyakan ini seberang sungai dia. Mereka berada di sebelah barat ke selatan. Kita harus jelas letak peta. Ini adalah sungai Yordan di sebelah timur, ini sebelah barat. Ruben di sebelah timur, di depan itu utara, dan sebelah ini selatan, dan sebelah ini adalah barat. Jelas di sini, di sebelah barat dan selatan, yaitu selatan dan timur, selatan, dan di sebelah timur itu Ruben, sebelah selatan barat itu keturunan Yehuda dan juga Daud. Dan catatan tentang Daud sangat jelas. Kemudian mencatat tentang Simeon, ini adalah 2, 3, dan 4 pasal. Dan di sini pasal ke-5 mencatat di yang sebelah sungai timur 2,5 suku, dan mereka juga karena tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan pasal ke-6 itu juga sangat penting kita ingatkan. Pertama, dari keluarga Yehuda yang
yang ditulis sebelah Sungai Yordan sebelah selatan, barat selatan. Kemudian 2,5 sebelah timur, 2,5 suku mereka yang awal dibinasakan. Kemudian juga tertulis tentang imam-imam orang-orang Lewi. Jadi 1, 2, kemudian 3 adalah imam Lewi, orang-orang Lewi. Kita mengatakan bahwa imam Lewi dan raja itu sangat penting. Sebab tertulis tentang Daud dan imam Lewi itu catatannya sangat banyak dan juga menggunakan 2 pasal dalam untuk menulis. Pertama, menulis tentang silsilah dan tempat tinggal mereka. Kemudian menulis sebelah Sungai Yordan barat ke selatan. Di situ ada 2,5 suku, tapi ada dua suku juga telah tidak ada yang kemarin kita terangkan. Di sini 1, 2, 3 adalah imam Lewi. Sebelah barat Sungai Yordan, sebelah barat tanah Kanaan, yaitu tanah Kanaan barat. Di sini tertulis ada 6 suku. Di situ ada 2 yang sudah tidak ada yang kemarin kita terangkan, dan ini adalah keempat. Kemudian yang kelima kembali mencatat antara sebelah Sungai Timur, barat, dan selatan, yaitu Bani Benyamin. Dan juga ditambah dengan mencatat keturunan dari Saul. Di sini adakah kalian lihat cara pengaturan yang demikian? Bukan menurut urutan dari 12 suku, tetapi menurut peta negeri dan juga peran yang utamanya. Jadi yang di tengah-tengah bagian ketiga terselip di situ, yaitu imam Lewi, orang Lewi. Jadi 2, 3, 4, 11 barat, dan antara barat dan selatan di tengah-tengah. Pelayanan dan jabatan Lewi, imam Lewi itu, orang-orang Lewi, mereka jabatan mereka sangat penting. Selain itu, imam orang Lewi sangat penting, dan hari ini kita melihat di pasal ke-8 dari keturunan Benyamin yang di bagian kelima. Dan bagian kelima ini dia sejajar dengan yang pertama. Bagian yang pertama yaitu Bani Yehuda dan juga Daud. Yehuda sampai pada Daud, dan di belakang ini yaitu Benyamin, Bani Benyamin sampai pada Saul. Sesungguhnya 2 ini terselip di tengah-tengah ada imam Lewi. Dan Bani Benyamin tertulis, dan para puak-puaknya juga tidak menurut urutan. Seketika juga muncul seseorang, seharusnya menurut keperluannya, tempat tinggalnya. Ini sangat penting. Ini sebagian besar tertulis bahwa Bani Benyamin tinggal di Yerusalem. Dan satu kespesialan, mengapa yang paling utama menulis tentang Yehuda? Yehuda di sini. Kemudian yang akhir menulis
mendaftar keturunan Benyamin? Mengapa? Hari ini, di mana maknanya pasal hari ini? Yehuda dan Benyamin, ada Allah, jangan takut. Mengapa? Yehuda Benyamin sampai sekarang kembali pada sejarah setelah dari pembuangan. Ini mengatakan satu Tawarik, yaitu sesudah kembali dari pembuangan, dan para jemaat dan orang-orang yang yaitu yang mendengar orang-orang ini adalah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Dan para gerakan pertama, orang yang pertama kembali dari mereka pulang ke Yerusalem terhadap jemaat yang di Yerusalem. Bagi mereka di situ harus mendirikan bait suci, hukum Taurat seluruh Yerusalem. Dan dari seluruh suku Israel, negaranya adakah harapan menghadapi negara sebelah barat yang kuat dari jajahan Persia dan juga dalam perbudakan dari bangsa asing. Yerusalem temboknya dibakar, dan walaupun mereka kembali masih menghadapi tentang tindasan perampasan dari bangsa lain yang dari luar, dari jajahan Persia. Kalau bukan karena Ester, mungkin semua suku telah dibinasakan. Kalau tiada Allah, mereka telah semuanya habis. Lagi pula kuasa kegelapan, iblis, musuh-musuh yang membakar mereka. Apakah mereka masih tetap hidup? Sebagian kecil dari orang-orang suku yang kecil menghadapi jajahan dari Persia. Hidup mereka sangat tidak normal, dan juga menghadapi jajahan dari orang awam bangsa lain. Mengapa? Sebab mereka menggunakan Bupati Husai untuk mengawasi mereka. Dan Husai, bupati ini adalah orang Syria. Mereka adalah bawahan dari bangsa lain yang menjajah mereka. Jadi mereka sewaktu-waktu bisa datang merampas dan mengawasi mereka. Dan apa yang kamu perbuat, mereka akan ikut campur dengan menggunakan kekerasan, dan kalau tidak sanggup melawan mereka, mereka akan melapor kepada negara Persia. Jadi apa yang mereka perbuat? Mereka kembali membangun Yerusalem, bait suci dan tembok Yerusalem. Tahukah kamu, mendirikan bait suci menggunakan waktu yang lama. Mereka tidak berhasil mendirikan sebab dihalangi oleh bangsa asing. Mereka di sini, apa yang bisa diperbuat? Adakah harapan? Satu Tawarik berbicara kepada mereka, seluruh silsilah keturunan dan sampai terus berkembang yang tertulis, yaitu untuk menghibur orang-orang ini agar mereka tahu ada Allah. Jangan takut, tidak perlu takut. Bagaimana melihat mereka ada Allah? Jangan takut, yaitu jabatan harus bangkit melakukan jabatan kewajibannya. Jadi bait suci harus didirikan kembali. Ini adalah sumber akar dari berkat dan di mana hadirat Allah berada. Jadi saudara staf gereja, kamu sangat penting, dan saudara-saudari semua kalian di dalam masyarakat
di dunia ini, kamu adalah sebagai orang Lewi sangat penting. Walaupun apalagi dalam dunia sekarang yang sangat kacau balau dan dalam kesusahan, di manakah orang imam Lewi diam di tempat kediamannya. Para imam Lewi harus berdoa untuk orang banyak, untuk pembesar, untuk raja, agar damai sejahtera, aman sentosa, hidup aman sentosa mereka bisa datang. Ini adalah tugas kita. Jadi saudari-saudara semua, kita harus berdoa. Kita harus menadakan tangan kita berdoa untuk banyak orang, kepada raja, bapak pembesar, untuk mohon damai sejahtera. Seorang raja sangat penting. Raja Daud sangat penting. Suku Yehuda sangat penting. Suku dari Benyamin, mereka juga sangat penting. Seluruh tertulis dari Yehuda sampai pada Benyamin. Adakah kamu tertulis di tengah-tengah ada imam Lewi? Jadi hari ini menerangkan tentang keturunan Benyamin. Agar kita tahu berapa pentingnya suku dari Yehuda dan Benyamin. Kita lihat 1 Tawarik pasal 11. Di dalam perjanjian lama sering-sering muncul, selalu tertulis Yehuda Benyamin. Mengapa? Kita lihat pasal 11 ayat ke-5 dimulai. 1 Tawarik pasal 11 ayat ke-5. Silakan untuk lihat sendiri karena keterbatasan waktu. Terlebih lagi kamu lihat di ayat 12. Di 2 Tawarik pasal 11 ayat 5 dimulai. Kita silakan baca 2 Tawarik ya, pasal 11 dimulai dari ayat 5. Terlebih kita lihat baca di ayat yang ke 12. Di sini Yerobeam mendirikan lembu tuangan dan sebelah kegagalan bagi mereka karena terpecahnya Israel utara selatan. Di sini mereka bangkit mendirikan sampai pada pasal 10, sampai pada Zora, Asalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, terkotak kota-kota berkubu. Di sini mendirikan banyak kota-kota berkubu, dan juga perisai tombak yang disediakan di setiap kota itu juga dari demikian kekuasaan Yehuda Benyamin menjadi kekuasaannya. Demikian sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam. Demikianlah mereka memperkokohkan kerajaan Yehuda, memperkuat pemerintah Yehuda bin Salomo. Di sini mereka bangkitnya kerajaan selatan, yaitu permulaan kerajaan Yehuda selatan. Dia mengkuat kota Yerusalem. Ini karena permulaan dari selatan, dan juga semua kembali kepada Tuhan seperti tertulis di ayat 23. Sebelah utara Yerobeam membangun berhala lembu tuangan. Jadi orang-orang Lewi yang sebelah
utara mereka meninggalkan Yerobeam, kembali ke Yerusalem, di situ melayani Allah. Di situ ada kota berkubu dan ada jaminan, ada raja, ada imam Lewi, dan karena bisa kalau Yehuda bisa terjaga dan semuanya ini mereka mendapatkan damai. Kita lihat di ayat 23, oleh karena mereka mengambil kebijaksanaan untuk menyebar semua anaknya di seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, seluruh kota berkubu, memberikan mereka makanan dan melimpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Mereka menghadapi ke bangsa asing, kekuatan mereka menghadapi Yerobeam. Adakah harapan bagi orang Israel? Apakah mereka tetap hidup dan menjaga mereka? Di tempat ini, di sini tertulis sampai mereka diangkut ke pembuangan. 1 Tawarik silsilah itu mereka tertulis sampai di pembuangan, dan sesudah mereka kembali dari pembuangan dan ditulis, dan akhirnya di seluruh silsilah dalam pengaturan silsilah keluarga Yehuda lebih jalan yang utama, kemudian Benyamin yang akhir. Di tengah-tengah ada Imam Lewi, orang Lewi. Walaupun di sebelah sungai Yordan 2,5 suku mereka telah lenyap, walaupun sebelah utara di tanah perjanjian 2 suku juga telah lenyap, sudah tidak terdapat silsilah mereka dan riwayat mereka tidak ada yang lagi tahu. Dan Naftali cuma 1 ayat. Mereka di seluruh negara Yehuda dan kerajaan Israel ada kecatatan. Di sini tidak lagi utuh, ada saudara yang sudah tidak ada lagi, sampai akhirnya masih ada Yehuda dan Benyamin. Dan juga yaitu orang Lewi, dan masing-masing mempunyai tempat kediaman masing-masing dan keperluan masing-masing. Jadi silsilah mereka menurut ke tempat tinggal mereka, tempat kediaman mereka untuk diatur. Dan puak-puak yang tercatat juga mengikuti kota kediaman mereka, bukan mengikuti dari ayah mereka siapa-siapa, terus ditelusuri. Dan juga mereka demikian pengaturannya. Yehuda, Benyamin, di tengah-tengah adalah imam orang-orang Lewi. Terlebih lagi di Benyamin ini mengatakan di Yerusalem. Yerusalem sangat penting. Sekarang mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke tempat yang paling utama, yang paling penting. Di situ mereka ada imam Lewi, imam Lewi, dan ada orang-orang yang kembali dari pembuangan, ada orang Benyamin. Dan keturunan Benyamin tertulis di pasal ke-7 juga ada yang tertulis. Di ayat 6 sampai 11. Tetapi mengapa sampai di pasal ke-8 tertulis kembali, yaitu untuk menyatakan kabar ini. Yehuda, Benyamin adalah dalam penjagaan Allah, ada mereka, ada damai. Ini adalah kasih karunia Tuhan dari seluruh Alkitab. Begitu banyak pasal Yehuda, Benyamin, Imam Lewi, Daud, Saul, dan bahkan menurut wilayah mereka masing-masing pun mempunyai tempat kediaman mereka. Kita di Yerusalem, kita diam di sini, kita tinggal diam di Yerusalem, itu sangat penting. Dan di pasal ini juga berkata demikian, sebagian besar orang Benyamin mereka tinggal di Yerusalem. Kita masuk dalam ayat 11.
Sudah kita menjelaskan di sini juga cukup baik. Sebab kalau kamu tidak tahu apa maknanya tertulis, menulis daftar-daftar ini sangat sulit. Harus mandi, harus diurapi, harus disuci dan berdoa. Kemudian data-data ini ditulis. Di sini dibagi dalam 2 subbagian. Pasal pertama sampai pasal 33 itu poin yang pertama. Puak-puak dari Bani Benyamin, atau silsilah mereka menurut wilayah tempat mereka tinggal. Poin yang pertama di situ ayat 1 sampai dengan 28 itu dapat dibagi 2 lagi subbagian yang kecil. Ayat 1 sampai dengan 7 menulis yaitu keturunan dari Ehud di ayat ke-6. Di sini seketika munculnya Ehud, anak-anak sulung dari Benyamin, siapa-siapa, dan juga di sini Bela anak sulungnya. Di sini semuanya dia mempunyai 5 anak. Anaknya dari Bela, Adar, Gera, dan lain-lain tertulis. Sampai di ayat ke-6, inilah anak Ehud. Dan kita tidak jelas siapa Ehud ini. Dan tiba-tiba datang Ehud ini. Dan kita tahu dia adalah orang-orang dari Bani Benyamin. Menurut tempat mereka, anak-anak dari Ehud mereka di Geba, yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka dalam pembuangan. Dan juga tertulis anak-anak dari Gera. Di sini yang tertulis Ehud yang menjadi peran utama. Dan dalam keluarga-keluarga ini kepuak mereka yaitu Ehud dari kepala-kepala puak dari suku Benyamin. Mereka dibawa ke pembuangan dan dibawa ayat 8 sampai dengan 28. Kita lihat di ayat ke-8. Saharaim mendapatkan anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Dan Saharaim juga tidak jelas dari mana datang. Mungkin dari Saudi, hahaha, datang keluar, muncul. Mungkin kita jangan ketawa, sebab dari awal dari orang Cina mereka juga bisa juga mengurai dari Alkitab, dan mereka menulis berkhotbah juga langsung. Jadi waktu kita harus menghargai apa yang kita punya, yaitu dalam pemenggalan paragraf dalam Alkitab. Kamu lihat cara khotbah Pastor Joshua, kamu harus mulai dari sejarah dan tradisi untuk dipahami. Kamu baru bisa menulis demikian, sebab kebenaran lewat Allah memberi kebenaran lewat sejarah dan juga tradisi dan katakan surat-surat yang tertulis. Kita harus mencari kebenaran dari catatan yang dari sejarah juga dan tradisi. Tetapi yang paling utama, surat-surat yang tertulis itu bukan dari surat Cina, tetapi surat Ibrani, surat Aram,
Jadi kita harus membaca surat-surat ini baru bisa membacanya dan baru jelas. Jadi kalau dulu dari para pastor dari Cina, dari segi surat Cina atau pengertian dari surat Cina atau dari struktur surat Cina untuk mengerti, untuk dilihat seperti sebelah pohon, di situ ada dua pohon, ada dua seperti kacang. Tapi bagi kita harus menghargai, dan demi untuk saudara-saudari 611, saya bersyukur pada Tuhan sebab apa yang kita bawa dalam khotbah kebenaran itu memang dibawa dalam kebenaran dan membawa kalian masuk dalam kebenaran. Dan kita kembali dalam ayat Saharaim. Di situ menulis dia mengusir isi mereka. Tujuannya kemana mereka sampai ke tanah Moab? Ini menyatakan peluasan dari Bani Benyamin bagi umat yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Umat yang berada di Yerusalem ini sangat penting bahwa nenek moyang mereka kembali dari Yerusalem, tapi dan mereka bisa untuk diperluas daerahnya seperti Bani Benyamin. Dalam peluasan ini kita melihat di sini ayat 11 ada Elipaal, anaknya, yaitu anak-anak Elpaal ada Eber, (8 sampai 28). Di situ menulis ada di keturunan dari Elpaal. Ayat 12, anak-anak Elpaal ialah Abner dan yang lain-lain. Dan di sini anak-anak yang terpenting, anak-anak mereka mendirikan kota Ono dan kota Lot. Dan masih ada Baria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka menghalau penduduk Gad. Mereka mendirikan kota di sebelah pesisir kota dan ini juga termasuk daerah orang Filistin dan tempat orang-orang Gad. Keturunan dari Benyamin, mereka bisa menghalau penduduk Gad dan mereka tinggal di kota-kota itu. Pada waktu puak-puak tertulis Yehuda, Benyamin, orang Lewi, Imam Lewi. Mungkin kamu jelas apa yang maksud. Walaupun saudara mereka sudah tidak ada lagi, tetapi mereka tetap menulis. Mereka tetap bisa memperluas daerah mereka dan mereka bisa menghalau penduduk Gad dan mendirikan kota-kota mereka. Sekarang kita kembali ke Yerusalem dan kita bisa terus untuk masuk dalam kebangkitan. Kita bisa menghalau para penduduk asing dan kita bisa mendirikan kota-kota kita, mendirikan daerah-daerah kita. Kita mempunyai tempat kita sendiri sebab kita punya Imam Lewi, orang Lewi. Kita punya Allah dan kita tidak perlu takut sebab mereka diam di tempat ini. Hari ini kita tinggal di Yerusalem seperti Bani Benyamin, sebagian besar puak-puak dari mereka. Sampai di ayat 28. Tadi kita lihat mengapa saya sebutkan Elipaal. Ayat 18 akhir dimulai.
Yismerai itu adalah juga anak-anak Elpaal dan yang lainnya ya. Keluarga Puak, kepala Puak ini sampai di ayat 28. Itulah para kepala Puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Mereka diam di Yerusalem dan bisa mendirikan kota, dan mereka bangkit dan menang dimulai dari Yehuda sampai pada Benyamin. Yehuda, Benyamin, mereka bangun bersama dan mereka bisa mendapatkan kemenangan. Dan kemudian kita lihat ayat 29 sampai dengan 40. Ini agak sederhana, yaitu keturunan dari Saul. Dan di sini mendadak nenek moyang dari Saul muncul. Saya pun tidak tahu siapa namanya. Tiba-tiba muncul seorang yang bernama yaitu Yeiel. Tetapi di Gibeon, diam bapak Gibeonnya itu Yeiel dan nama istrinya Maaka. Di sini sampai tertulis sampai Saul dan keempat anaknya di ayat 33. Dan kunci yang utama di yang tertulis di Gibeon Bani Benyamin ini, mereka akhirnya ada Saul yang menjadi raja. Dia yang dipilih oleh Allah, raja pertama orang Israel. Allah spesial untuk memilih dia. Walaupun banyak permasalahan dalam hidupnya, tetapi permulaan dari negara Israel dimulai dari mereka masih punya 4 anak sulungnya. Anak sulungnya yaitu Yonatan. Sampai di ayat 34 tertulis ya keturunan dari Yonatan. Semua dari keturunan Yonatan tertulis 12 keturunan. Dia sama dengan Daud Yonatan. Yonatan dan Daud, mereka negaramu adalah kerajaanmu adalah kerajaan. Mereka tidak saling berpisah, tetapi Yonatan dan Daud. Yehuda, Benyamin. Keturunan Yonatan sampai 12 keturunan semua tertulis sangat jelas. Bahkan di sini dikatakan yang di akhir 40, ayat 40, anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak 150 orang. Mereka semuanya ini termasuk Bani Benyamin. Kita kembali lihat di ayat 32. Dari Miklot yang memperanakkan Semea, juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Kemudian Ner memperanakkan Kis memperanakkan Saul memperanakkan Yonatan 4 beradik. Catatan di sini sangat penting, yaitu tinggal di Yerusalem. Kalau bukan di Yerusalem, mereka mungkin di hadapan Yerusalem dan di sekitar Yerusalem. Mereka adalah para pahlawan, juga para pemanah yang mahir. Daud, Yonatan saling bekerja sama. Saudara semua di tengah-tengah kita, adakah kamu melihat terhadap rakyat yang kembali dari pembuangan? Kita, Bani Benyamin dan Bani Yehuda, harus bersatu hati. Imam harus bangkit. Kedua suku ini adalah keturunan dari raja. Walaupun kerajaan Saul ada pada Daud, tetapi dia punya Yonatan. Dan hubungan persaudaraan antara Daud dan Yonatan seperti dengan Yehuda dan Benyamin sangat penting, seperti Daud dan Yonatan. Jadi di sini dilihat Yonatan dan Benyamin, seluruh
satu sejarah pengaturan di sini. Sampai di sini memberitahukan kepada kita Roh Kudus lewat satu tawarik, penulis tawarik ini, agar kita tahu bahwa kita punya Allah. Jangan takut. Allah hari ini membawa kalian datang ke Yerusalem. Bagi orang masa itu, kita punya damai. Kita bisa terus untuk berkembang walaupun menghadapi banyak tekanan, tetapi kita punya Allah. Kita jangan takut. Yehuda dan Benyamin harus bersama. Walaupun dalam saudara-saudara kita ada yang gagal, tetapi kita kembali, kita harus bersatu hati. Dan ini bagi kita, memperingatkan bagi kita, walaupun kita menghadapi serangan dari musuh-musuh, memang ada kerugian, tetapi kita punya Allah. Jangan takut. Kita terus di Yerusalem, terus mendirikan, kita tetap di dalam bait suci di gereja, kita terus untuk berkembang. Kita pasti akan menang. Yehuda, Benyamin, bangkitlah, bersatu hatilah, jangan memisahkan satu dengan yang lain. Kita terus untuk maju. Dan hari ini saya beritahu pada saudara-saudari semua, anak-anakku, kita dalam satu hati. Dan staf gereja adalah Imam Lewi. Kalian adalah orang-orang yang kembali dari pembuangan, dan dalam kebangkitan rohani kita bersama untuk bersatu hati. Dan kita terus memberi, Roh Kudus juga memberitahukan kepada kita semua, kalian juga adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan pemanah-pemanah, dan semua bisa diam dengan damai. Dan seluruh silsilah ini yang dipertegas. Selain dari Yehuda, Benyamin yang tertulis adalah puak-puak mereka, kepala puak mereka, dan tempat tinggal mereka di mana. Allah memberitahukan kepada kita, Allah menuntun kita, menuntun kamu. Kamu bisa untuk diam dengan aman, sentosa. Kamu punya bilik pusaka. Walaupun perekonomian sulit, tetapi Allah pasti akan memberi kita damai, sejahtera, dan apa yang kita perlukan Allah akan memelihara. Dan pesan ini diberikan kepada orang-orang yang dari kembali pembuangan di masa itu, dan ini juga bagi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus memandang kepada Allah, sebab Dialah penolong kita. Dia telah menuntun kita sampai hari ini seperti menuntun orang Israel. Dan kita di tempat ini, kita bersatu hati, bersatu, kita berperang. Kita setiap orang adalah pahlawan-pahlawan yang berani, dan Allah akan menjaga kita agar kita bisa diam dengan aman dan mempunyai warisan bagi kita yang diberikan oleh Allah. Amin. Sungguh Allah yang memberi pada kita. Kalau bukan karena pemberian dari Allah, seberapa uang harganya kita tidak akan sanggup beli. Dan semua tempat yang kita beli itu dengan harga yang murah. Semua itu adalah pemberian Allah kepada kita. Kita harus diam dengan aman, sentosa, menjadi ibu dari banyak orang, dan agar bahkan Allah menjadikan kita dengan raja-raja, dengan pembesar-besar dari negara-negara duduk bersama. Kita duduk bersama, diam dengan aman, sentosa. Kita ada Tuhan. Kita bisa diam dan bahkan kita menang, bahkan terus untuk maju dan berkembang. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada Allah, kita jangan takut.
Saudara semua, mari kita bersyukur demi Tuhan yang memberikan kita kehidupan untuk hidup kita bersyukur. Terima kasih Tuhan karena ada Engkau Allah yang ada di dalam hidup kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami tempat diam dan gereja adalah tempat diam kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau dan hati kami tetap teguh di dalam Engkau, dan juga mohon Engkau beri kami iman ini kepada kami. Dan saya juga tahu bahwa ada di saudara-saudari juga khawatir akan tempat diam. Tuhan, Engkau beri kami kekuatan agar kami kembali bersandar kepada Engkau, dan demi untuk tempat diam kami, tempat tinggal kami, dan sewa atau beli tempat yang ada khawatir. Saya mengundang kalian untuk meletakkan tanganmu di atas hati yang di arena, angkat tangan. Sebab mungkin karena tak khawatir akan tempat diammu dan masa depan, kita kembali mohon Tuhan untuk berdoa. Kita juga bisa berdoa. Tuhan adalah penyedia bagi kita, Allah yang memberi kita hidup yang damai dengan penuh sukacita.
Baik, tempat tinggal punya kesulitan, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau pada gereja di Chunwan. Banyak sekali saudara-saudari kami juga pindah di gereja dan di sekitar daerah ini, dan kami bersyukur dan terima kasih bagi saudara yang tinggal di tempat sekitar gereja. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, walaupun ada saudara kami bukan diam di daerah Chunwan, tapi mereka tetap ya dalam renungan pagi dan hadir kebaktian kami. Berterima kasih kepada Engkau, baik kami sewa atau beli rumah. Tuhan, anugerah-Mu kepada kami, lebih untuk tempat tinggal kami dan tetangga kami berterima kasih kepada Engkau. Kiranya Engkau terus untuk memberikan anugerah-Mu bagi saudara kami, baik itu yang mau pindah rumah atau soal sewa rumah, dan Engkau kerahkan malaikat-Mu di dalam barisan milik kami. Engkau berikan kehadiran-Mu, Tuhan, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sebab ada Allah, jangan takut, sebab karena ada Allah di tengah-tengah kita, agar kami semua orang, kami bisa diam di Yerusalem, yaitu tempat milik Allah. Terima kasih Tuhan, dalam satu Tawarik, agar kami melihat kami harus ada punya Yehuda dan Benyamin, dan bersamaan kami juga harus ada Imam Lewi. Dan di sini saya memberikan 3, sebab di dalam keadaan sekarang kita perlu untuk saling memberikan saling menopang. Kita membuat satu tindakan dan satu sebagai langkah profetik. Agar dalam kesesakan kita saling bersatu, dan saudara-saudari yang di depan itu adalah staf gereja, dan di sekitar di saudara-saudari atau jemaat saling berpegangan tangan sampai pada akhir.
Kita Imam Lewa, kita ada di tengah-tengah. Kita masih ada Bani Yahuda, saling mengingatkan kita bersama bersatu hati untuk berdoa untuk gereja, untuk hati kita berdoa agar kita di dalam keadaan kita sekarang, situasi sekarang kita terlebih dahulu harus teguh, harus kuat. Kiranya mohon Tuhan, ada kehendak Tuhan ada di tengah-tengah. Pada saat kita bersatu hati, hadirat Allah ada di tengah-tengah kita, dan semua akan berubah secara bara-bara. Gara-gara ya la baba ya la 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 ya la la ya baba Syurga dan Engkau saat kami mencari Engkau, kami ada damai sejahtera sebab Engkau yang mendirikan gereja dan memberikan pemimpin-pemimpin dan sekadar besar. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami berseru kepada Engkau, kiranya Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau terus mendirikan gereja, membangun hidup kami. Syara bara-bara dadikan besar dada papa lebih banyak lagi Tuhan, kehendak-Mu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami saling bersatu hati dan Engkau berikan kekuatan bagi kami. Tuhan, tolong kami agar hubungan kami di dalam Engkau dibangun dan lebih banyak kasih dan percaya. Engkau bangun kami Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Keturunan dari Benyamin dan orang-orang ini tertulis diam di Yerusalem. Itulah para puak dan kepala menurut keturunan mereka diam di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak. Semua adalah termasuk Bani Benyamin yang tinggal di Yerusalem, yang diam di Yerusalem. Yehuda diam di Yerusalem. Benyamin diam di Yerusalem. Mereka mendirikan kota bagi Tuhan, bersuci dalam nama Tuhan Yesus, mendeklarasikan rema untuk 1 Tawarik pasal 8 ada pada kita semua. Anakku, kamu adalah kepala puak yang gagah perkasa. Kamu diam di Yerusalem, diam di tempat di mana Allah berikan kepadamu. Kamu mempunyai milik pusaka dan diam di sana. Yang jadi ibu, diam di rumah menjadi ibu yang penuh dengan sukacita. Yang jadi ayah,
Allah mengangkatmu dari debu, dan Allah memberimu duduk bersama dengan pengusaha pembesar-pembesar negara-negara. Kamu diam di dalam tempat yang dimana Allah berikan kepadamu. Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa dan pemana-pemana, berperang untuk gereja, untuk kerajaan Allah. Kamu berperang, Allah menyertaimu. Ada Allah, ada damai sejahtera, ada Allah. Jangan takut. Angkat tangan bersama. Anakku, hari ini Allah menuntunmu seperti menuntun, membimbing orang Israel. Orang Israel kembali ke Yerusalem walaupun jalan sulit untuk dilewati. Kita jangan menggerutu. Kita harus bermazmur. Keluarlah air. Kita bekerja salah dengan membawa perkakas. Perang kita menghadapi musuh. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani untuk bangkit berperang. Dan juga kami harus terus untuk berdoa, untuk bangkit, untuk peperang menghadapi peperangan rohani. Tuhan memberikan damai sejahtera bagimu, agar kamu punya milik pusaka untuk kamu diam dengan sukacita dan punya kekuatan untuk bangkit berperang. Kamu tidak kekurangan sebab Tuhan Allah menyertaimu, dan juga kamu diam di kota para pembesar. Kamu di dalam gereja, kamu juga diam di sini, di tempat ini. Kiranya Tuhan membangkitkanmu, memberkatimu. Kiranya keluargamu terus berkembang dan rohmu terus naik. Allah mengurapi kedua tanganmu, mengurapi kedua kakimu, memberkati keluargamu, memberkati makanan dan minummu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.